Monggo. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah perekaman sudah mulai ya Bu Novi Sudah, ya? sudah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita, supaya menambah wawasan kita, wawasan tentang kurikulum yang akan dipergunakan untuk SMK PK. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kerangka dasar kurikulum. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sampai malam hari ini masih diberikan kesempatan dan keimanan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Bapak dan Ibu, untuk penyegaran, marilah acara ini kita isi dengan ice breaking barang 2 menit. Bapak dan Ibu, saya mohon untuk bisa mengikuti saya. Kita kembali ke masa kanak-kanak supaya kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu kita kecil ada lagu yang tidak bisa kita lupakan, Ibu, yaitu lagu Topi Saya Bundar. Tetapi liriknya saya rubah. Ya, Bapak dan Ibu. Liriknya saya ubah demikian. HP saya bagus, bagus HP saya. Kalau tidak bagus, bukan HP saya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kita mulai. Kita mulai dari sekarang. Monggo. HP saya bagus. Bagus HP saya. Kalau tidak bagus, bukan HP saya. Terima kasih Taman Kanak-kanak. Selanjutnya kita sebelum ke materi sudah hadir semua nggih teman-teman. Ya, Pak Karso, Pak Masud dan Bu Novi. Kita lanjutkan ke materi. Oke, sebentar. Tentang kerangka dasar kurikulum. Mohon untuk mikrofonnya bisa di-mute dulu. Oke. Kerangka dasar kurikulum, apakah yang dimaksud dengan kerangka dasar kurikulum ini, Bapak dan Ibu? Nah, ini Bapak dan Ibu, belum muncul ya? Belum muncul ya, Bapak dan Ibu ya? Belum muncul, masih proses. Oke, sambil kita tunggu. Belum muncul ya. Oke. Bisa muncul, Pak?
Ya, bisa. Ada doa, ice breaking, presentasi. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Tujuan pembelajaran sudah muncul belum, Gi? Ya, muncul. Sudah muncul, Pak. Oke, peserta pelatihan dapat mengetahui dan memahami 1. Spektrum keahlian SMK. Yang kedua, kerangka dasar kurikulum SMK. Dan yang ketiga adalah struktur kurikulum SMK. Spektrum keahlian SMK, Bapak dan Ibu. Selama ini kita mempergunakan spektrum keahlian SMK di tahun 2018 nomor 6. SE per Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Sudah kelihatan ya, Bu Novi? Bapak. Nah, semula spektrum nomor 6 tahun 2018 ini terdiri dari 9 bidang keahlian. Nah, untuk SMKPK ini rencananya dari 9 bidang itu akan menjadi 10 bidang keahlian. Spektrum tahun 2018 terdiri dari 49 program keahlian. Nah, untuk SMKPK ini akan berubah menjadi 50 program keahlian. Tetapi tidak dicantumkan kompetensi keahliannya sama seperti di kurikulum spektrum 2018 dicantumkan, tetapi untuk di tahun 2021 ini untuk SMKPK tidak dicantumkan. Saya lanjutkan. Bidang dan program keahlian yang ada, Bapak dan Ibu. Yang pertama, bidang keahlian untuk teknologi, konstruksi, dan properti. Ini ada 5 program keahlian. Yang pertama, program keahlian teknik perawatan gedung. Yang kedua, program keahlian konstruksi bangunan sipil. Kemudian yang ketiga, teknik konstruksi dan perumahan. Kemudian yang keempat, program keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Dan yang kelima, teknik furniture. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sudah nanti sudah bisa dilihat, Bapak dan Ibu, teknologi bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa. Ada 10 program keahlian, Bapak dan Ibu. Pak Masud, sudah bisa melihat ini, Pak, tampilannya? Tidak, Pak. Gelap, tok. Belum? Belum, hanya gelap. Belum, Novi? Pak. Belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Yang sebelumnya ini bisa? Sebelumnya bisa. Sebelumnya bisa. Spektrum 10, 9 menjadi 10 bisa. 49 menjadi 50 bisa. Ya. Oke, baik. Yang teknologi manufaktur dan rekayasa bisa nggih? Iya bisa, masih bisa. Ini sudah bisa, Bu Novi? Belum. Tampilannya muncul apa di situ, Bu Novi? Kita. Kosong, Pak. Kosong. Ya, hitam gelap. Oke, ini sampun nggih kalau ini? Sudah. Ini bisa nih. Oke, ada teknologi manufaktur dan rekayasa. 10 program keahlian. Yang pertama teknik mesin. Dulu teknik pemesinan, sekarang berubah menjadi teknik mesin. Kemudian teknik otomotif, dulu ada TKRO, yang hilang TBSM. Sekarang nggak ada.
Kemudian teknik pengelasan dan fabrikasi logam, teknik logistik, teknik elektronika, teknik pesawat udara, teknik konstruksi kapal, kimia analis, teknik kimia industri, dan ke-10 teknik tekstil. Nah, ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bidang energi dan pertambangan. Ada 5 program keahlian. Sudah bisa dilihat, Bu Dewi? Belum, Pak. Belum ya. Belum. Sambil kita tunggu. Masih belum, nggih? Masih belum. Tampilannya masih yang lama. Ada teknik ketenaga listrikan, teknik energi terbarukan, teknik geospasial, teknik geologi pertambangan, dan teknik perminyakan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya. Kelihatan nggih? Sudah? Kelihatan ya. Oke. Nah, itulah Bapak dan Ibu bidang keahlian dan program keahlian yang muncul, yang diadakan oleh Direktorat di tahun 2021 ini. Kemudian selanjutnya yang hanya ada 2 program keahlian, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Hanya ada 2 program keahlian, yaitu pengembangan perangkat lunak dan JIM, kemudian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ada gabungan ini. Dulu hanya TKJ dan berdiri sendiri, teknik telekom berdiri sendiri. Sudah kelihatan ya Pak Mas Ut? Kelihatan nggih. Jelas. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang pertama, layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, kompetensi keahlian teknik laboratorium medik. Yang ketiga, teknologi farmasi. Yang keempat, pekerjaan sosial. Ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, yang keenam, bidang keahlian yang keenam, agribisnis dan agriteknologi. Mempunyai 6 program keahlian. Yang pertama, program keahlian agribisnis tanaman. Yang kedua, program keahlian agribisnis ternak. Yang ketiga, program keahlian agribisnis perikanan. Yang keempat, program keahlian usaha pertanian terpadu. Yang kelima, program keahlian agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Dan yang keenam, kehutanan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kemaritiman. Bu Dewi sudah kelihatan kemaritiman ada 4 PK, Bu? Belum. Belum. Di situ munculnya napa Bu Dewi? Sampun, Pak. Sudah? Oke. Bidang keahlian yang ketujuh, yaitu kemaritiman, ada 4 PK. Yang pertama, program keahlian teknika kapal penangkap ikan. Yang kedua, program keahlian nautika kapal penangkap ikan. Yang ketiga, teknika kapal niaga. Dan yang keempat, nautika kapal niaga. Ini perekamannya sudah muncul ya Bu Dewi ya? Sampun. Oke. Saya lanjutkan. Sampun, Pak. Oke.
Bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, ini ada yang berubah Bapak dan Ibu. Yang pertama pemasaran. Kalau kurikulum tahun 2018 namanya bisnis daring dan pemasaran. Sekarang pemasaran saja. Kemudian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga akuntansi dan keuangan lembaga. Yang tidak ada perbankan syariah. Sudah nggak ada. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Yang ke-9 pariwisata. Sambil menunggu slide-nya karena butuh delay waktu. Pada bidang keahlian pariwisata ada 4 program keahlian, yaitu usaha layanan wisata. Yang kedua, program keahlian perhotelan. Yang ketiga, program keahlian kuliner. Dulu namanya Tata Boga. Dan yang keempat, program keahlian spa dan kecantikan. Lanjutkan, Bapak dan Ibu. Yang ke-10, bidang keahlian seni dan industri. Yang pertama, program keahlian seni rupa. Kemudian kedua, program keahlian desain komunikasi visual (DKV). Kemudian desain produksi kriya. Kemudian yang keempat, seni dan pertunjukan. Kemudian yang kelima, broadcasting dan perfilman. Yang keenam, animasi. Dan yang ketujuh, busana. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kepada spektrum keahlian SMK. Saya ambil contoh ini Bapak dan Ibu. Sampun sudah kelihatan ya dengan background biru ini. Kelihatan. Saya ambil contoh bidang keahlian bisnis dan manajemen. Program keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga (AKL). Kompetensi keahlian tidak ada karena memang tidak dicantumkan di kurikulum baru ini. Mata pelajaran yang muncul terdiri dari mata pelajaran umum dan kejuruan. Mata pelajaran umum masih sama, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat penjas orkes, yang kelima sejarah, dan yang keenam seni. Untuk kejuruannya, Bapak dan Ibu, yang pertama matematika, jadi ada matematika kejuruan, kemudian bahasa Inggris kejuruan, informatika, proyek IPA dan proyek IPS. Kalau proyek IPA nanti isinya tentang IPA terapan dan K3LH. Kalau IPS ekonomi dan sejarah. Ini kelihatan ya Bapak dan Ibu tampilan ini? Iya, Terlihat, Pak. Oh ya, oke. Saya lanjutkan. Ada mata pelajaran pilihan atau peminatan. Nah, ini isinya muatan lokal, Bapak dan Ibu. Muatan lokal yang bisa ditentukan oleh sekolah masing-masing. Saya lanjutkan. Nah, untuk penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja, bisa diambilkan sebagai contoh saja ini. Yang pertama, aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet atau Excel. Nah, kemudian budaya kerja, guru tamu dan mini bank. Ada bank mini. Nah, ini bisa disampaikan juga. Kemudian baca tulis Al-Qur'an, kemudian BP atau BK. Nah, nanti kita akan lihat struktur kurikulumnya setelah yang satu ini.
ini Bapak dan Ibu kerangka dasar kurikulumnya. Bisa kita amati dan bisa kita lihat. Berbasis kompetensi, pembelajaran fleksibel, karakter Pancasila akhirnya. Kemudian struktur minimum, otonomi dan sederhana, dan terakhir gotong royong. Ini struktur kurikulumnya Bapak dan Ibu. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Coba saya besarkan. Oke, saya besarkan Bapak dan Ibu. Oke. Mohon maaf, di baris yang keempat, sampun kelihatan ini Bu Dewi? Sampun, Pak. Ya. Kompetensi keahlian ini harusnya di-delete. Baris keempat, kompetensi keahlian ini harusnya di-delete. Nah, kita amati dulu yang kelas 10 Bapak dan Ibu. Yang kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum lama ini. Jadi kurikulum SMKPK ini diterapkan di kelas 10 dulu. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti tetap 3 jam. Kurikulum lama juga 3 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam. Semester 1, semester 2. Kurikulum lama juga 2 jam. Bahasa Indonesia ada perubahan Bapak dan Ibu 4 jam. Kemudian Penjas Orkes 3 jam. Sejarah 2 jam. Seni 2 jam. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Harus kita turunkan dulu ini. Nah, matematika 4 jam. Bahasa Inggris 2 jam. Informatika 4 jam. Proyek IPA, jadi IPA gitu 4 jam. Dan proyek IPS 2 jam. Kemudian kejuruannya yang muncul di kelas 10 total 6 jam. Atau di situ per minggunya. Atau dalam 1 tahun sebanyak 216 jam. Nah, Bapak dan Ibu, ada mata pelajaran pilihan di sini. Oke, kita lihat. Isinya muatan lokal. Muatan lokal ya di sini ya, muatan lokal. Bisa ditambahkan juga ini yang belum ditulis adalah bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa muatan lokal Jawa Tengah harus dimasukkan ini. Total Bapak dan Ibu A dan B tadi pelajaran umum dan kejuruan ditambah muatan lokal sebanyak 38. Ini belum dengan bahasa Jawa, kalau ditambah bahasa Jawa berarti 40. Nah, yang C Bapak dan Ibu, penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja. Ini totalnya 8 jam. Boleh diisi mata pelajaran kejuruan. Contohnya ini, aplikasi pengolahan angka. Kemudian Bank Mini, baca tulis Al-Quran untuk penguatan imtaknya. Kemudian untuk karakternya BP atau BK sebanyak 1 jam. Nah, demikian Bapak dan Ibu, kerangka dasar kurikulum meliputi spektrum dan struktur kurikulum yang rencananya sudah mulai dipakai, dilaksanakan, di launching di semester ini, di tahun ajaran 2021 tahun 2022. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan tentang spektrum dan struktur kurikulum ini, kami persilahkan. Pak Karso, Pak Yunis. Ya, monggo Ya, Pak Karso. Terima kasih. Tadi pada struktur kurikulum di sana yang yaitu cakupannya untuk akuntansi itu ada
ekonomi dan sejarah. Ya. Sejarah dalam pembelajaran itu apa sejarah nasional, dunia, atau sejarah perjuangan bangsa? Ada kejelasan tidak? Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Karso dari Pemalang. Mohon maaf Bapak, kami belum bisa menjawab secara rinci karena pada sekarang ini, saat ini teman-teman kita baru juga didiklat di Bintek berbarengan. Jadi ada Bintek Guru Mata Pelajaran Sejarah, PAI, BK, PKN, Bahasa Indonesia. Jadi pelajaran umum di Bintek ini Pak. Nah, nanti begitu teman-teman kita datang, bisa menjawab pertanyaan dari Pak Karso. Kalau sekarang belum terjawab Pak. Nah, nanti begitu bisa terjawab. Apa isi esensi dari sejarah itu nantinya? Begitu nggih? Ya. Pak Karso. Yeah. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Cukup? Cukup, J. Kalau cukup, saya akhiri sekian. Nanti di lain kesempatan bisa kita tukar informasi lagi. Semoga ini ada manfaatnya, Bapak dan Ibu. Ya, bagi kita bersama, bagi teman-teman di sekolah, dan bagi stakeholder. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oh, iya, Bapak. Saya stop rekamnya.